Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyama ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Amma ba'du, para pemirsa Ponpes Darul Amanah channel di mana saja berada, rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir yang akan menyampaikan pembahasan tentang Ramadan. Kali ini saya mencoba membahas tentang puasa Ramadan inda nazariyah syar'iyah. Puasa Ramadan ditinjau dari segi hukum syara atau hukum fikih. Puasa atau saum itu berasal dari bahasa Arab, yaitu soma yasumu sauman au siyaman. Bahwa kata-kata saum, puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu soma yasumu sauman au siyaman. Jadi bisa saum Ramadan, bisa juga siyam Ramadan. Misalnya as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asri amsalihah. Itu kata-kata as-siyam. Tetapi di dalam hadis yang lain juga digunakan kata-kata as-saum. Saum Ramadan mu'allakun bainas sama wal ard wa la yurfa illa bi zakatil fitri. Itu penggunaan kata-kata saum. Tapi bimanan wahid. Saum Ramadan boleh, siyamur Ramadan boleh. Adapun saum atau puasa secara lughah itu adalah al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Jadi sebetulnya secara lughah kita tidak makan walaupun hanya 1 jam misalnya, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, ya, tidak berbicara misalnya, itu sudah bisa dikategorikan sebagai puasa kalau secara lughah. Tapi kan tidak mungkin kita berpuasa secara lughah, karena tidak ada berpuasa itu hanya 1 jam atau hanya beberapa saat. Nah, oleh karena itulah saya perlu menyampaikan tentang pengertian saum atau siam ini dari dimensi syar'an secara hukum syara'. Sebagaimana yang sering kita ketahui, disampaikan oleh para ulama kita, bahwa puasa secara syar'an adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa jami'il mutirat jami'an nahar. Yang dimaksud adalah saum atau puasa itu adalah menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, dan segala apa saja yang membatalkan puasa itu harus kita tahan, harus kita kendalikan. Kapan itu kita menahan dirinya? Nah, kalau secara fikih itu adalah jami'an nahar, yaitu adalah sepanjang siang. Mana yang dinamakan siang dan mana yang dinamakan malam? Ini berbeda dengan pandangan kita, dengan pandangan fikih. Kalau kita mengatakan
Ya subuh itu masih malam. Ya kan? 4:30 itu masih malam. Tapi dalam pandangan fikih, subuh itu sudah siang. Yaitu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sejak terbitnya fajar, yaitu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Itu dinamakan siang. Dan pada saat itu, orang yang berpuasa wajib menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan segala apa saja yang bisa membatalkan puasa. Jika itu dilanggar, walaupun hanya tinggal 1 menit, itu bisa batal puasanya. Karena antara subuh dan maghrib itu masuk kategori siang. Dan kita wajib menahan diri pada saat itu dengan apa saja yang membatalkan puasa. Nah, ini kalau dari segi hukum fikih. Misalnya tinggal 2 menit kita langsung makan dan minum berbuka puasa. Padahal masih 2 menit atau 1 menit. Nah, kita lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan. Maka puasanya batal dan wajib diqodho. Dan qodhonya tetap 1 hari, bukan hanya 1 menit, 2 menit. Kenapa? Karena kita berada di posisi siang. Jadi kalau belum maghrib, berarti kita berada di posisi siang. Makanya batal pahala puasa, batal puasanya. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya sudah subuh, kita masih makan, sahur, kita benar-benar tidak tahu kalau itu sudah subuh. Ya, atau kubailal subuh, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena pada saat itu kita berada di posisi malam. Itu. Oleh karena itulah kita di sini perlu betul teliti, berikhtiar sekuat mungkin agar kita bisa yakin apakah ini sudah subuh atau belum? Apakah ini sudah maghrib atau belum? Tapi saya yakin untuk sekarang ini itu tidak menjadi kesulitan. Karena ada media, televisi, ya, ada juga handphone dan sebagainya yang menginformasikan tentang masalah jadwal waktu sholat. Nah, oleh karena itulah di dalam puasa ada yang namanya imsak. Nah, waktu imsak ini semacam warning, yaitu kira-kira 10 menit ya, sebelum subuh. Nah, jangan sampai kita kebablasan ya, makan sahur sampai melewati waktu yang sudah ditentukan. Karena tadi sebagaimana saya jelaskan, bahwa puasa itu dimulai dari waktu fajar yaitu subuh sampai menjelang maghrib atau sampai datangnya maghrib. Pada saat-saat itu tidak dibolehkan kita makan, minum dan hal-hal apa saja yang membatalkan puasa dengan sengaja. Kecuali kita dalam keadaan lupa ya. Karena orang yang lupa itu tidak dikenakan hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bahwa kita wajib berpuasa di bulan Ramadan yaitu biru'yatil hilal. Yang pertama dengan melihat bulan. Sebagaimana ya ini diamalkan oleh Rasulullah, para sahabat, karena pada saat itu memang belum ada yang namanya ilmu falak, ilmu hisab. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan pada kaum muslimin bahwa untuk menentukan puasa kita dengan melihat bulan atau hilal, biru'yatil hilal. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Apabila sudah tanggal 29 ya, biasanya itu atau di akhir Sya'ban ya, itu biasanya pemerintah mengadakan sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan. Nah, melalui sidang isbat inilah
nanti ditentukan kapan kita akan berpuasa. Kalau memang besok sudah 1 Ramadan, maka kita harus berpuasa. Jika tidak, maka kita harus melakukan istikmalu Sya'ban salasina yauman, itu dengan menyempurnakan bulan suci Ramadan menjadi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian kita baru berpuasa. Gitu. Jadi kalau hal ini insya Allah tidak sulit, kita tinggal mengikuti saja sidang isbat pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Agama dengan para ahlinya, karena memang mereka lah yang berhak menentukan dan juga mengajak umatnya, kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya adalah wasyurutu wujubis saum. Syarat-syarat tentang wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama yaitu syaratnya adalah al-Islam. Jadi orang yang sudah beragama Islam, maka dia kena hukum taklif, dia berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana orang-orang yang tidak beragama Islam? Dia tidak dapat dituntut untuk melaksanakan puasa Ramadan, tapi yang dituntut baginya adalah beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang non-muslim, ya, orang kafir, dia berpuasa di bulan Ramadan? Apakah dia sah secara hukum fikih? Tentunya puasanya tidak sah dan tidak akan mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling dia hanya mendapat manfaat dunia. Badannya menjadi sehat karena dia juga dianggap baik karena menghargai saudaranya kaum muslimin. Yang kedua adalah al-bulugh, orang yang sudah akil balik. Maka dia wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga adalah berakal. Walaupun dia Islam, dia sudah akil balik, tetapi akalnya tidak sempurna. Apakah dia gila? Apakah dia orang itu berkebutuhan khusus? Maka secara hukum fikih dia belum berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Dan yang selanjutnya, yang keempat, wal qudratu 'alas shaum. Dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Walaupun dia Islam, dia muslim, muslimah, kemudian dia juga sudah balik, kemudian akalnya sehat, tapi dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Apakah karena sakit, musafir, ya, karena sudah tua renta, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah puasa pada saat itu, tapi dia bisa menggantinya, mengkodoknya nanti di luar Ramadan. Bagaimana kalau ada orang dia sudah muslim, ya, dia Islam, kemudian dia balik, dewasa, akalnya sempurna, sehat, dan dia fisiknya juga kuat tapi tidak berpuasa, maka dia secara hukum fikih dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar karena dia tidak melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan dia belum menggugurkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan itu secara hukum adalah hukumnya wajib bagi orang yang memiliki 4 syarat ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ila sabila. Yang mana hadis ini sangat terkenal, dinamakan hadis tentang rukun Islam yang 5. Salah satunya daripada yang 5 rukun Islam ini adalah shaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi secara hukum orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan berarti dia meninggalkan kewajibannya sebagai kaum muslimin atau muslimat. Dan orang yang mengerjakan puasa Ramadan berarti dia telah melaksanakan salah satu kewajibannya
kepada Allah SWT dan menegakkan salah satu daripada rukun Islam yang 5 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian syarat-syarat sahnya ibadah saum wa syurutu sihatihi wa sihatis saum. Syarat-syaratnya sahnya ibadah puasa itu yang pertama adalah al-Islam. Dia adalah orang Islam. Bagaimana kalau ada orang di luar Islam dia berpuasa? Tidak sah secara hukum fikih. Karena syaratnya melaksanakan ibadah puasa itu harus beriman kepada Allah dan dia sudah beragama Islam. Wa tamyiz yang kedua adalah tamyiz. Ya. Tamyiz itu sebetulnya belum baligh, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, orang yang semacam ini misalnya umur 7 tahun, umur 8 tahun, okelah dia sudah tamyiz, sudah mengerti tentang masalah puasa. Nah, puasa itu adalah menahan lapar dan haus dan segalanya dari mulai fajar sampai maghrib. Nah, berarti kita latih berpuasa. Itu sangat bagus. Memang puasa harus dilatih dari kecil. Dari mulai tamyiz dia sudah dilatih membiasakan ibadah puasa. Supaya nanti kalau sudah akil balik, nah dia sudah mendapat kewajiban, maka dia sudah siap melaksanakan dengan baik. Jadi anak-anak kita yang belum balik tetapi dia sudah tamyiz, dia melaksanakan ibadah puasa itu sah secara hukum fikih. Bagaimana kalau dia belum tamyiz, masih anak-anak, ya TK misalnya belum ngerti apa-apa, ya tidak sah. Karena dia belum mengerti apa yang dia lakukan. Terus yang selanjutnya adalah wanaqa minal haid wa nifas. Suci daripada haid dan nifas. Ini khusus bagi kaum perempuan. Wanita yang sedang haid tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Karena dilaksanakan tidak sah. Jadi orang yang haid tidak sah melaksanakan ibadah puasa. Wanita yang sedang nifas pun tidak sah melaksanakan ibadah puasa. Tapi dia wajib qada nanti di luar Ramadan. Itu. Kemudian wal waktu al-qabilu lis-shaum, dan puasa itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Sa'ban sudah puasa Ramadan tidak boleh kecuali qada. Nah, jadi wajibnya puasa Ramadan itu dilaksanakan apabila sudah masuk bulan Ramadan. Memang puasa perintah Ramadan ini ayatnya turunnya di bulan Sya'ban, diperkirakan tanggal 8 Sya'ban. Tapi pelaksanaannya diwajibkan pada Ramadan, awal Ramadan. Kenapa demikian? Mungkin ini semacam tarbiyah pendidikan bagi kaum muslimin, bahwa Rasulullah ingin mengajarkan pada umatnya supaya bersiap-siap, warming up, pemanasan. Makanya kita dianjurkan puasa sunnah di bulan Sya'ban, ya. Malah Rasulullah SAW itu tidak ada paling banyak puasanya Rasulullah SAW selain di luar Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi semacam pemanasan begitu. Begitu juga anak-anak kita. Jadi dia dari kecil kita didik, ya. Kita biasakan belajar sholat, belajar puasa. Sehingga tiba pada waktunya dia kena hukum taklif, dia sudah siap, dia sudah standby untuk melaksanakannya kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahrumu, aywalayan kudu, haram dan tidak sah saumu yaumil aid. Jadi tidak sah atau bahkan haram berpuasa pada 2 hari Id. Yaitu pada tanggal 1 Idul Fitri itu haram berpuasa. Yang kedua yaitu pada tanggal 10 yaitu Zulhijjah, Lebaran Haji, Idul Adha. Itu tidak boleh karena itu yaumus surbi wal akli. Itu adalah hari makan dan minum sebagai hadiah. Itu di bulan kita berpuasa 1 bulan penuh,
Kemudian tanggal 1 Syawalnya kita diharamkan berpuasa karena kita disuruh bersenang, yaitu makan dan minum apa yang ada di hari raya itu sambil bersilaturahim. Jadi waktu puasa berpuasalah, waktu makan minum minumlah. Jangan kita waktu Ramadan kita tidak berpuasa, makan minum bebas, padahal sudah dikasih kebebasan makan selama 11 bulan, ini malah di hari rayanya kita berpuasa. Ini menyalahi hukum syariat. Begitu juga kita disunahkan berpuasa, khususnya yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Ini akan puasa Arafah, tapi pada tanggal 10 Lebaran haji atau Idul Adhanya kita diharamkan. Nah itu. Makanya pada zaman Rasulullah itu ada sahabat yang pada berpuasa, dilarang oleh Nabi. Nabi menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk berkeliling, al-yaum yaumul akli, al-yaum yaumus surbi. Wahai para sahabat, hari ini adalah hari makam, hari pesta, hari makan dan minum, janganlah berpuasa. Oleh karena itu haram berpuasa pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri dan 10 Zulhijjah Idul Adha, ditambah lagi dengan ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Ya, ayyamut tasyrik zabuhun. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari penyembelihan, korban. Nah, kalau itu berpuasa, siapa yang memakan hewan kurban, daging hewan kurban? Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Dan juga kita, yaitu Yaumus Syak, tidak boleh berpuasa pada hari Yaumus Syak. Apa itu Yaumus Syak? Hari yang kita ragu apakah besok sudah 1 Ramadan apa belum, gitu kan? Biasanya di akhir Syakban ini. Besok sudah Ramadan apa belum, kita ragu. Maka sebaik itu hari yang ragu itu kita jangan melaksanakan ibadah puasa. Wa yukrahu siyamun nisfi tsani, berpuasa pada pertengahan yang kedua min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Nah, malah ada yang kata makruh. Boleh kita berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, tapi yaitu nisful awal dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Tapi nisfus tsaninya yaitu pada tanggal 16 dan seterusnya ini dimakruhkan. Ya. Kecuali baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyuwafiqo, kecuali dia yaitu yuwafiqo adatan lahu. Emang dia sudah berbiasa. Bahwa dia sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Itu. Au yasilu bima qablahu, atau dia sebelumnya sudah berpuasa. Sebelumnya dia sudah berpuasa, kemudian dia besok berpuasa, itu boleh. Atau puasanya puasa qada. Nah, qada Ramadan itu boleh walaupun ya di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kali sekonyong-konyong puasa yang tanpa ada alasannya, maka itu dimakruhkan di akhir Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang furudus saum, yaitu adalah wajib puasa atau arkanus saum, yaitu rukun-rukun puasa. Yang pertama an-niyatu lailan, niat di malam hari, yang dinamakan tatbitun niyah. Jadi puasa Ramadan ini wajib niatnya di malam hari. Yang namanya malam kalau dalam Hijriyah itu ya pada maghrib. Kalau begitu azan maghrib sudah masuk malam dan kita boleh niat dari pada maghrib, tidak harus pada taraweh. Pokoknya selama malam itu boleh kita niat. Pada maghrib boleh, pada isya boleh, waktu sahur juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau sudah subuh, pada subuh karena udah siang. Nah ini, kecuali puasa sunnah. Jadi puasa Ramadan itu wajib tatbitun niyah, an-niyatul lailan. Jadi niatnya wajib di malam hari. Likulli yaumin min Ramadan. Jadi satu hari, setiap hari itu satu puasa, satu niat. Ya. Jadi setiap hari min Ramadan kita niat.
di malam hari. Setiap malam niat, satu puasa, satu niat, satu puasa, satu niat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, ya, seperti Imam Malik misalnya, itu kita cukup niat satu kali saja di malam pertama 1 bulan penuh. Misalnya nawaitu syahri Ramadan kullihi haji sana fardan lillahi ta'ala. Sajaku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah, fardu karena Allah. Maka tahun-tahun malam-malam berikutnya menjadi sunnah. Karena sudah cukup digabung gitu. Karena masih 30 hari atau 29 itu kata Imam Maliki masih satu rangkaian, yaitu Ramadan juga. Tapi Imam Syafi'i, salah satu muridnya Imam Malik berpendapat, oh tidak. Pokoknya satu puasa, satu niat, satu puasa, satu niat. Nah, kita boleh tuh disunahkan ambil jalan tengah. Waktu malam pertamanya niatlah pakai niatnya Imam Malik. Sajaku niat puasa di bulan Ramadan tahun ini 1 bulan penuh fardu karena Allah. Apa hikmahnya? Apabila nanti dalam 1 hari 1 malam kita lupa niat, maka sah puasanya. Ini saking pentingnya niat loh. Innamal a'malu biniat. La tasi'ul a'mal illa biniyah gitu. Tidak sah satu perbuatan itu tanpa niat, apalagi ini ibadah ya. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi rukun puasa yang pertama an-niyatul lailan likulli yaumin min Ramadan. Itu wajib malam hari. Yang kedua wan nazri, yaitu puasa nazar. Puasa nazar kan wajib. Nah, maka dia wajib juga niatnya di malam hari. Wal qada, puasa qada. Puasa Ramadan itu kan kalau kita ibu-ibu yang haid, yang nifas wilada itu kan harus diqada. Ya, kalau nggak diqada berdosa itu. Ada ibu-ibu yang sampai Ramadan tahun depan masih kagak diqada juga. Itu dosanya luar biasa. Dia bukan hanya wajib mengqada tapi juga wajib bayar fidyah. Nah ini. Jadi puasa nazar, puasa qada itu juga, puasa kifarat itu juga wajib, karena itu hukumnya wajib, maka niatnya pun tatbitun niyah lailan, itu wajibnya waktu di malam, harus di malam hari itu. Kecuali puasa sunnah. Aduh sudah jam 6 ini pagi ya, berarti udah masuk siang kan, kalau udah pada subuh udah masuk siang, rasanya nih puasa aja dah, itu jadi sah puasanya. Ya kebetulan hari Senin saya belum makan apa, udah niat puasa Senin, sah. Tidak begitu dengan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu puasa wajib. Wajib niatnya di malam hari. Begitu juga puasa nazar. Puasa sunnah dinazarkan menjadi wajib, maka niatnya di malam hari. Begitu juga qada. Apa yang diqada? Ya puasa wajib. Masa puasa sunnah diqada? Ya biasanya yang wajib diqada itu puasa Ramadan ya. Nah, dan kemudian wal kifarah dan puasa kifarah. Denda haji misalnya karena kita ini nggak kuat bayar dam, melanggar salah satu wajib haji misalnya, maka dia kena kifarah puasa 3 hari di tanah suci ya, di tanah suci, 3 yang 7 harinya di tanah air. Itu pun niatnya harus di malam hari. Bagaimana kaifiyatun niat, caranya niat itu? Saya akhir ini dari SD juga anak-anak sudah diajarkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Atau juga boleh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadana imanan wa tisaba liwajhillahil karim. Itu juga boleh. Kemudian di mana itu niat? Letaknya di mana niat? Niat ini kan adalah perbuatan hati, amal hati ya. Kayak di dalam sholat itu kan ada rukun kolbi, yaitu niat. Nah, niat berarti di dalam hati ini. Adapun usolli itu adalah lafaz niat, bukan niat. Itu. Ada lagi yang namanya rukun kauli seperti takbiratul ihram. Jadi tidak sah takbiratul ihram itu dalam hati, harus bergetar, bersuara walaupun kita hanya sendiri dengar. Allahu Akbar.
Nah, kalau hanya tangan diangkat tapi mulut tidak bergerak, itu tidak sah takbiratul ihramnya. Tidak sah sholatnya. Fatihah itu juga rukun qauli. Kalau bibir nggak bergetar, maka tidak sah Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Begitu juga tasyahud akhir, begitu juga salam, beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama, penutup sholat. Kalau itu nggak bersuara, tidak sah. Ada lagi namanya rukun fi'li kalau di dalam sholat itu. Ini keluar sedikit dari materi. Karena banyak saya melihat ada orang itu takbir nggak kedengaran. Baca Fatihah nggak kedengaran. Ya, mulutnya pun nggak bergerak. Itu tidak sah. Karena ada salah seorang sahabat ditanya bagaimana sholatnya Rasulullah itu. Bersuara tidak? Katanya bersuara. Dari mana kamu tahu? Saya melihat jenggotnya itu bergerak-gerak. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Artinya Nabi itu bergerak, berucap dalam melafazkan bacaan-bacaan sholat, khususnya yang fardu. Ruku itu namanya rukun fi'li. Ya rukunya ya harus ruku sebagaimana semestinya. Sujud ya sujud gitu. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, bagaimana niatnya itu, tempatnya di mana? Nah, di dalam hati. Boleh nggak dilafazkan? Boleh. Nawaitu sama godin iya, nah itu sama godin anadai pada syahr Ramadan haji sanatil itu boleh. Nah, untuk memantapkan, tapi di niat, di hati kita harus tetap niat bahwa kita besok mau berpuasa. Pada maghrib boleh, pada isya boleh, mau tidur boleh. Bahkan ada yang mengatakan karena itu amalan hati, di saat mereka sahur itu mau sahur karena besok puasa, itu pun sudah dianggap niat karena kan amalan hati. Inilah saudara-saudara sekalian, memang di dalam fikih itu banyak sekali perbedaan. Karena fikih ini kan sifatnya zonni, ya. Karena dia hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu kita tidak boleh memutlakan salah satu mazhab, ya. Hanya Syafi'i yang benar, yang lain sesat, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi 4 mazhab ini insya Allah ya ini adalah panutan kita, sah dan termasuk Ahlussunnah, ya. Sehingga dipilih berdasarkan keyakinan kita. Tapi kita di Indonesia, insya Allah mayoritas Imam Syafi'i. Inilah saudara-saudara sekalian. Kemudian, wala yadurru akhdhu syai'in ba'daniyah kubailal fajri. Ini tadi berkaitan dengan yang di awal tentang masalah apa itu? Makan atau minum yang sudah menjelang subuh. Nah, ini di sini dikatakan wala yadurru ahju syai'in, tidaklah mengapa tidak mendatangkan bahaya terhadap puasanya ahju syai'in, misalnya makan atau minum gitu. Badaniyah setelah niat. Kubailal fajri yaitu apa itu ya? Kubailal fajri itu udah mepet imsak, memepet subuh itu enggak ada apa-apa. Jadi waktu imsak itu tidak apa-apa, ya. Walaupun kita sudah niat ya, gini. Dan habis sisa kan kita sudah niat habis tarawih kan. Bagaimana nih ya? Udah mepet subuh, ya imsak itu kira-kira 10 menit, itu kita makan dan minum itu tidak apa-apa. Kan itu bahasa lampu merah warning namanya. Bagaimana kalau orang itu lupa niat sampai terbit fajar, sampai subuh kok belum niat gitu. Padahal kan niat malam itu dari maghrib sudah boleh. Ini lalai namanya. Wa man nasyan niyata hatta tola al fajru yajibu alail imsak. Masya Allah ya. Jadi orang itu yang sampai subuh belum niat, lupa dia karena kelalaiannya, maka wajib atasnya imsak. Siangnya itu wajib menahan tidak makan dan tidak minum. Udah kagak niat lagi, tetap kayak orang puasa aja. Diharuskan begitu secara hukum fikih mah, kecuali orang yang bandel dah. Kalau secara hukum fikih begitu. Udah subuh dia baru niat. Udah sholat fajar, sholat subuh dia baru niat. Nah gimana tuh? Yajibu alail imsak, tetap dia wajib imsak. Nah, menahan tidak makan dan tidak minum sepanjang siang. Wa qada'u zalikal yaum, dan wajib dia mengkodok pada hari itu. Itu sanksinya tuh, makanya kita nggak boleh lalai. Itu. Kemudian rukun yang kedua, tadi rukun pertama niat ya. Rukun yang kedua itu
tarkul muftirat. Sebenarnya cuma 2 itu puasa itu rukunnya. Ya. Rukun puasa cuma 2 sebetulnya, cukup. 1 niat di malam hari, yang kedua di siang harinya tarkul muftirat, yaitu meninggalkan seluruh apa saja yang membatalkan puasa. Apa itu? Yang pertama adalah usulu ainin min manfazi mabtuhin ilal jaub. Nah, jadi apa saja yang masuk ke tenggorokan kita itu yang terbuka, ya. Jawab kita tuh terbuka, masuk makanan, minuman, atau duit kita telan sekalipun, itu batal. Apa saja, ludah kita keluarin, kita telan lagi, itu batal karena hukumnya sama dengan kecuali menelan ludah yang ludah masih di dalam mulut. Nelan ludah tapi ludahnya masih di dalam mulut, itu nggak batal. Tapi kalau udah kita keluarin, kemudian kalau kita suka, nah kita telan, itu hukumnya sama dengan minum karena dari luar. Itu dari apa saja bentuknya, makan dan minum dan sejenisnya, apabila itu masuk kepada rongga kita, mulut kita yang terbuka itu, manfazin mabtuhin ilal jauh, sampai kepada masuk ke tenggorokan tuh, masuk ke lambung. Nah, itu hukumnya makan dan minum dengan sengaja. Nah, kecuali tidak sengaja. Nah, orang yang tidak sengaja itu tidak kena hukum, orang lupa. Itu rezeki, ya. Dia lupa, udah makan 1 gelas, sepiring, minum segelas, baru ingat puasa. Ini biasanya terjadi pada orang yang baru belajar puasa atau hari-hari pertama. Itu lanjutkan puasanya, istighfar, lanjutkan puasanya, insya Allah sah. Ya, karena itu mungkin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 orang yang tidak kena hukum. Di antaranya orang lupa, anak kecil kan gitu. Ya, orang gila, al-majnun, al-junun itu kan. Anak kecil sampai dia balik, orang lupa sampai dia ingat. Ini kena rupi al-qalam, diangkat hukumnya. Jadi nggak kena hukum. Ini saudara-saudara sekalian. Itu juga seperti itu yang pertama ya. Apa saja yang masuk lewat kerongkongan kita itu batal. Bahkan ada juga yang mengatakan lewat kuping, ya, batan, perut, wal ihlil, ya, saliran pipis. Itu juga wallahu alam, tapi umumnya itu pada jalan yang biasa, yaitu tenggorokan. Bagaimana kalau orang disuntik karena sakit, ya, dia berobat supaya kuat puasanya, itu disuntik kalau lewatnya lewat tangan, lewat pantat misalnya, pinggul, itu tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan jalan yang biasa. Bukan lewat tenggorokan. Jadi tidak bisa dikiaskan itu makan dan minum. Yang selanjutnya adalah khurujul mani, keluarnya mani, bil istimta, karena bersenang-senang. Ini dengan sengaja, itu batal. Kecuali tidak dengan sengaja, misalnya ngimpi ihtilam, itu tidak membatalkan puasa. Awlamsi bila halilin, atau bersentuh kulit dengan kaum perempuan yang ajnabi yang bukan mahramnya, syawaun kana bisyahwatin amla. Nah, bersentuhan kok keluar mani, ini berarti dol ini ya. Baik itu bisyahwat atau tidak, itu di sini dijelaskan dalam kitab Jawahirul Bukhari, itu batal puasanya. Wa in lamasa zaujatuhu, kalau dia menyentuh, memegang istrinya, au ajnabiyatan bihalin, atau juga wanita ajnabi orang lain, bihalin tetapi pakai alas gitu ya. Artinya pakai, enggak langsung nyentuh kulit, misalnya pakai pakaian, kaos apa gitu. Baik itu nyentuh istrinya, nyentuh orang wanita lain, pala yaftur, maka itu tidak batal. Enggak batal begitu. Kalau kalau ada penghalang. Kemudian yang keempat at-taqayyu, itu memuntahkan. Dia muntah dengan sengaja, itu juga bisa batal. Wal haid, itu juga bisa datang. Lagi puasa datang haid, udah tinggal 5 menit datang haid, batal puasanya, dan wajibnya bukan 5 menit kodoknya itu, wajib kodok 1 hari. Wa nifas, kemudian nifas, itu darah yang keluar ba'dal wilada, ini juga
membatalkan puasa lagi. Puasa lahir dia keluarkan darah itu batal, tapi wajib qada di luar Ramadan. Wal wiladah ya. Yaitu darah wiladah, darah habis beranak, walau min ghairi balal, walaupun itu darahnya keluar sedikit tidak basah itu tetap batal. Itu. Wal junun walau lahzatan. Ya. Gila, angot, gilanya. Datang bulan Ramadan lagi puasa itu batal. Malah dikarenakan walau lahzatan, walaupun sebentar. Karena junun itu tidak wajib puasa, karena syaratnya wajib puasa itu adalah al-aqlu. Itu. Wal igma jami'an nahar. Orang yang ayan, penyakit ayan kambuh tapi sepanjang siang. Kalau sebentar tidak, itu batal. Pingsan sepanjang siang itu batal. Itu asyakru jami'an nahar. Dan orang yang mabuk, mabuk. Minum homer dia, minum homernya aja udah dosa, ditambah lagi dia mabuk. Sepanjang siang itu batal itu. Aridah. Murtad dia, lagi puasa murtad, pindah agama. Wal iyazubillah. Ya. Nauzubillah. Ini juga pasti batal karena syaratnya harus beriman kepada Allah SWT. Islam, orang murtad tidak. Inilah saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya belum tuntas, masih sunah-sunah puasanya sebelum bahas. Tapi sementara cukup sekian, insya Allah bermanfaat buat diri saya Al-Fakir dan insya Allah buat penonton sekalian. Jika ada kehilapan, kesalahan, mohon dimaafkan. Yang salah semata-mata dari kebodohan saya, yang benar semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.